Perjalanannya agak panjang. Saya pindah ke Bali bulan November tahun 2016. Waktu itu saya pertama kali dapat pekerjaan di Canggu sebagai manajer hostel. Selama 7 bulan saya memutuskan untuk keluar. Terus kemudian saya sempat melamar pekerjaan di Lombok dengan salah satu LSM yang fokusnya di bidang pendidikan anak, tapi saya tidak mendapatkan pekerjaan itu dan akhirnya balik lagi ke Bali. Dan sepertinya Bali kayaknya mungkin kak semacam takdirnya saya memang kayaknya harus balik lagi ke Bali deh. Surf shop sebagai manajer toko. Tapi selain itu, waktu saya kerja manajer toko, kalau ada waktu luang lebih banyak, saya juga kerja membantu ngajar surfing. Jadi sebenarnya awal mula saya mulai belajar untuk ngajarin orang surfing itu awal mulanya sejak saya kerja di surf shop ya. Sebelumnya surfing hanya sekedar hobi aja. Itu berarti relatif mulai dari tahun 2017 itu 2017. Dan setelah saya kerja di surf shop, saya memutuskan untuk kerja sendiri sebagai surf instructor dan guide sampai sekarang ini. Waktu saya pindah ke daerah Uluwatu tahun 2017 ya waktu itu, karena saya selalu punya dimanapun saya berada, saya selalu pengen bikin kegiatan lah dengan masyarakat sekitar gitu. Waktu itu saya berpikir kira-kira kegiatan apa ya yang pengen saya lakukan dan ada manfaatnya. Terus akhirnya saya kepikiran gimana kalau ngajarin anak-anak bahasa Inggris. Saya pikir itu ide yang bagus karena apa? Dulu saya juga punya pengalaman diri sendiri. Waktu di sekolah saya bahasa Inggris nggak bisa, nggak suka malah karena apa? Sulit gitu. Nah saya kepikiran gimana caranya ngajarin anak-anak bahasa Inggris dengan cara yang simple, nggak sulit. 5 November tahun 2017. Waktu itu modal nekat dikit sih ya. Jadi kayak papan tulis saya bikin sendiri, saya ke toko bangunan beli whiteboard itu saya potong, terus saya kasih frame, saya pakul sendiri. Terus beberapa temen donasi spidol juga, marker, beberapa buku. Awalnya dari situ, terus lambat laun saya mulai kenal dengan beberapa orang yang mau membantu sebagai volunteer, dan ada beberapa orang juga yang mau donasi buku dan segala macam kayak gitu. Karena waktu itu yang donasi masih sedikit, jadi awal mula itu semuanya dari saya. Tapi saya mencoba untuk seminimal mungkin. Itu kenapa bikin whiteboard sendiri daripada beli, karena harganya juga selisihnya banyak sekali. Tempat juga nggak nyewa, memakai tempat bangunan yang dipunyai ibu kos saya. Selain itu tantangannya waktu saya mulai itu, sebenarnya pengalaman saya untuk ngajar anak-anak itu kurang, cuma modal niat aja. Jadi skill belum ada. Sampai akhirnya ada salah satu teman lama, kebetulan dia ngajar di sekolah internasional. Jadi pengalaman dia untuk ngajar bahasa Inggris itu sudah banyak. Jadi dari dia ikut bantu, saya mulai sedikit belajar kayak yaitu tadi finance pertama kali, terus kemudian juga skill mengajar. Terus tantangan yang selanjutnya itu volunteer ya, itu yang kadang sulit
untuk nemu volunteer yang bisa berkomitmen jangka panjang. Saya secara personal mengharapkan ada banyak orang lokal yang ikut terlibat gitu ya, tapi sepertinya melakukan kegiatan sukarela itu masih belum menjadi sesuatu yang passion gitu. Itu masih belum terlalu, tapi saya harapannya nanti ke depan akan makin banyak orang-orang lokal yang sadar bahwa ini semata-mata berbagi dengan orang lain tanpa, ya bahasanya tanpa pamrih lah. Karena saya surfer, surfing for change, artinya gimana surfing ini juga bisa untuk perubahan. Jadi ada beberapa orang yang mendonasikan papan selancar ke saya, terus saya membantu mendistribusikan papan-papan donasi ini ke orang-orang yang membutuhkan. Terakhir saya mengirim 2 papan selancar untuk didonasi ke Lombok ya, ke lokal surfers di pantai Selong Belana. Itu biasanya screeningnya kita untuk orang-orang yang bisa menjadi kandidat. Kita mencari orang-orang usia anak, terutama yang berasal dari underprivileged family, dari orang yang keluarga kekurangan dan belum punya papan selancar, untuk tetap melanjutkan surfing, terus membantu mereka untuk ya ya pokoknya jangan berhenti surfing karena nggak punya papan itu ya. Misalnya di Indonesia itu, terutama kayak di Jawa, di Lombok, di Sumbawa, di beberapa Bali area juga banyak orang-orang anak pantai yang surfing. Terus rata-rata kan mereka ada juga yang dari keluarga yang mereka penghasilannya hanya berjualan dari pantai atau kadang hanya petani. Untuk membeli perlengkapan surfing itu juga bisa dikatakan mahal gitu ya. Mungkin nggak hanya cukup 500.000 atau 1 juta. Jadi itu yang kadang menyebabkan orang berhenti surfing juga karena nggak punya peralatan gitu. Pengalamannya baik, dimanapun saya tinggal, tetangga baik, bu kos baik, teman-teman juga ketemu banyak teman-teman yang menginspirasi, saling berbagi cerita. Di satu sisi mungkin skala komunikasi dan koneksi saya lebih luas karena di Bali bisa kita katakan kita bisa bertemu dengan orang dari seluruh penjuru dunia gitu. Itu saya juga, selain saya banyak ketemu orang-orang lokal dari Bali, saya juga ketemu dengan banyak orang dari berbagai negara yang berbahasa beda-beda, budayanya beda-beda. Itu yang salah satu paling terkesan lah ya.